apa yang bisa diharapkan dari red notice itu? Ya, yang pasti kalau saya melihat red notice itu tidak bisa juga banyak diharapkan, ya kan? Satu dan yang pasti yang dicari itu siapa? Di situ ditulis Nunun Nurbaiti yang dicari, tapi yang tertulis Nunun Darajatun. Itu kalau di luar negeri gimana orang mau ketemu gitu kan? Mau dicari sampai di ujung dunia pun nggak akan ketemu itu, iya kan? Lolos saja udah aman itu barang kata Pak Sultan itu kan. Karena pakai komputer kan. Nah, kedua, kenapa tidak efektif? Karena memang negara setempat itu dia nggak mau mengeluarkan biaya banyak-banyak. Jadi dia tidak mau seperti misalnya kalau kita KPK, dia mau mencari dengan berapapun biaya begitu. Kalau di sana mereka mengatakan uang pajak dari rakyat mereka kenapa digunakan untuk kepentingan negara lain, kan begitu. Jadi jawabannya yang banyak gua pikirin. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga, tadi sudah disampaikan, ada proses ekstradisi. Jadi nggak bisa kepolisian dengan kepolisian tadi langsung dikasih. Kadang kali ada, misalnya saya ambil contoh, kepolisian kita, 177 yang terlibat dalam cybercrime kemarin ini. Polisi bilang dideportasi. Saya dalam hati saya aneh juga nih kok dideportasi. Harusnya itu ekstradisi. Kenapa? Pemerintah Cina dan Taiwan meminta karena di negaranya dia melakukan kejahatan. Kalau deportasi itu nanti tanya sama Pak Bambang, kalau dia melakukan kejahatan keimigrasian di Indonesia, overstay dan lain sebagainya, baru dia dideportasi. Jadi mungkin aparat kita tidak tahu membedakan ekstradisi sama deportasi. Saya khawatir tidak tahunya itu jadi aneh. Kalau kita sangat kooperatif, kirim orang ke luar, giliran kita minta, susahnya minta setengah mati. Ini kan yang harusnya. Apa pernah nggak red notice kita yang bisa mengembalikan tersangka dari luar? Saya sih terus terang belum pernah mendengar. Sama. Kalau Pak Sultan bilang sama tuh barang katanya, itu dia. Tapi begini Pak Karni, saya mau mengatakan gini, kalau KPK pemerintah benar-benar serius dengan para pelaku kejahatan kerah putih, harusnya menyewa detektif swasta. Kenapa saya katakan detektif swasta? Mereka harus bisa mencari informasi tentang keberadaan orang tersebut. Setelah itu baru disampaikan kepada otoritas Indonesia lalu baru meminta ke otoritas negara setempat untuk melakukan proses ya, penangkapan, penahanan sampai dengan ekstradisi. Tapi kalau misalnya kita berharap pada kepolisian mereka, walaupun ada perjanjian MLA, walaupun ada perjanjian ekstradisi, itu tidak begitu efektif. Nggak ada lagi. Apalagi kalau tidak ada, walaupun sebenarnya tanpa tidak ada pun bisa orang itu kalau kita minta untuk diekstradisi. Kalau negaranya beritikat baik. Betul. Dan kita kepingin Singapura itu satu saja dikirim ke Indonesia. Supaya apa? Memberi signal kepada para pelaku kejahatan kerah putih untuk tidak pergi ke Singapura. Ya kan? Kalau misalnya tidak ada kayak begitu susah kita. Nggak bisa Pak. Saya pernah berdebat sama Menteri Pertama Singapura, Bijili, anaknya Lee Kuan Yew. Nggak mau. Wah, ulet Pak. Ya. Harus lewat pengadilan saya katanya. Iya. Jadi kita harus pahami, memang negara seperti Singapura yang kecil ini tidak punya sumber daya alam, sumber daya manusia. Dia hidup dari mana? Ya saya udah Pak Kam bilang negara Swiss saja sekarang udah terbuka, good governance seluruh dunia. Ya. Kenapa Anda nggak mau? Ya. Tetap aja dia bertahan Pak. Makanya saya era aparat kita kok percaya kirim red notice ke Singapura. Minta ekstradisi sampai kiamat. Apalagi nama salah. Apalagi nama salah. Baik, pemirsa, kita istirahat sejenak, kita mau pindah ke Pak Romli. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita yang sebenarnya serius, tapi jadi meriah. Harusnya balik serius. Pak Romli, udah kita dengar tadi Pak Profesor Hikmahanto. Pak Romli punya pendapat, samakah dengan beliau atau ada yang perlu Bapak tambahkan? Jadi beginilah Pak Karni ya, saya melihat memang secara keseluruhan dalam hubungan kerjasama luar negeri ya, dalam namanya law enforcement diplomasi kita itu lemah. Ya,
kelemahan itu bukan pada negara lain, tapi pada diri kita sendiri sebetulnya. Apa yang lemah kelemahan dari yang kita? Penting adalah masalah administrasi dan prosedur. Misalnya dalam menetapkan tersangka seseorang, itu semua prosedur-prosedur yang harus dilalui harus memenuhi prinsip-prinsip due process of law. Kalau kita ingin menjadi bagian dari masyarakat internasional, apalagi kita sudah ratifikasi konvensi PBB, semua standar-standar itu jelas. Juga dalam masalah terorisme, jangan lupa. Karena kalau kita menggunakan sistem cara kita, katakanlah lidik itu tidak boleh memanggil orang sebetulnya. Itu fungsi intelligence. Tidak ada keharusan dalam lidik orang itu harus datang sebetulnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Polri, KPK selama ini? Dengan cara itu, kalau kita sudah bagian masyarakat internasional, itu dilakukan. Sulit untuk menemukan buron, membalikan buron apakah dengan ekstradisi maupun mutual legal assistance, itu sulit. Karena prosedurnya dianggap tidak sah. Sejak deklarasi HAM PBB 48, ekstradisi bukan hanya masalah efektivitas penegakan hukum, tapi masalah bagaimana prosedur yang dilakukan satu negara sudah memenuhi prinsip-prinsip pelindungan HAM atau tidak. Itu persis. Sehingga tidak lagi masalah efektivitas penegakan hukum. Nah, itulah yang digunakan negara-negara besar, termasuk Singapura. Kalau kita kan nggak pambat dulu, urusan belakangan. Itulah kelemahan kita. Kita terlalu kooperatif terhadap negara lain, sama diri kita sendiri dizolimi, tidak dikerjakan, tidak dihendara harja. Banyak kasus kita lihat. Jadi nggak ada harapan dong kita bisa meminta red notice atau ekstradisi. Jadi begini, kasus Nunun misalnya, ya saya perhatikan itu. Jadi pada waktu dia saksi, diperiksa, sistem hukum kita kan seperti itu. Ditetapkan tersangka, itu menurut sistem hukum kita. Menurut sistem hukum lain itu tidak berarti benar itu. Tidak dilihat sebagai satu pemenuhan prinsip-prinsip due process of law. Itu persoalan kita. Artinya bagi negara lain mungkin Nunun belum tersangka. Karena begini, begitu orang itu berada di tempat negara lain, hukum negara itu yang berlaku. Jelas. Bukan hukum negara kita. Dan dia di dalam perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura yang tidak sempat kita ratifikasi, disebutkan juga yang namanya prima facie evidence, sufficient evidence, bukan menurut hukum Indonesia, menurut hukum Singapura. Dan harus diperiksa oleh court di sana. Iya, betul. Itu persoalan kita sekarang. Dan kalau court setuju bahwa ini pidana menurut dia, baru bisa dilakukan. Ya, kecuali in absentia. Kalau KPK kirim orang nyebut ke Thailand itu? Persoalannya, saya katakan ada 3 jalur hubungan kerjasama dalam law enforcement diplomasi itu. Satu jalur G2G, jalur agency to agency, dan jalur Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Agung. Jadi ada 3 jalur. Jalur yang terakhir, sekira yang ketiga, scheme Interpol. G2G, agency to agency, dan Interpol. Ini KPK yang berangkat ke Thailand? KPK, menurut pandangan saya, tidak bisa. Ya, saya juga sudah komunikasi dengan ahli hukum internasional, harusnya G2G. Kalau KPK harus ke KPK lagi. Karena saya juga sudah menggagas dulu hubungan kerjasama dengan KPK se-ASEAN. Dan itu harus dilakukan terlebih dulu, kemudian baru kalau memang sulit, buron, baru Interpol. Nah, itu tidak dilakukan. Apa pernah, tadi saya tanya Pak Hikmanto, pernah nggak Interpol bisa membawa tersangka kita ke dalam negeri? Saya kira pertanyaan itu pada Pak Untung Yoga lah. Nggak ada juga catatannya, Pak. Ya kalau nggak ada sama juga nggak ada kan? Nggak ada juga ya. Ya, saya kira itu. Baik Pak Romli, Anwar Fuadi mungkin punya pendapat hukum internasional. Nggak, problemnya banyak Twitter masuk ke saya. Itu Anwar Fuadi duduk terus, tidak pernah ngomong pendapatnya apa. Jadi saya ingin tahu secara hukum internasional menurut Profesor Anwar Fuadi kayak apa. Baik, kita lanjutkan. Dosen hukum pidana Nasrul. Terima kasih. Pertama mungkin saya ingin sampaikan ke Pak Bambang bahwa di Dirjen Imigrasi bahwa kita melihat suatu fakta, tetapi belum tentu ada kesalahan orang dalam. Sering sekali kita menemukan fakta bahwa 1 minggu atau beberapa hari sebelum keluar cekal, buron telah pihak itu telah kabur, ya. Nah kemudian ada kemungkinan Pak, tapi belum tentu benar. Cobalah diperiksa, adakah kemungkinan bocor informasi dari orang dalam? Karena
kita tahu bahwa banyak sekali calo-calo yang memperjualbelikan informasi itu. Mudah-mudahan tidak ada di imigrasi, tapi cobalah dilihat kemungkinan itu. Yang kedua, peran Interpol terkait tadi saya mungkin tidak terlalu banyak mengomentari lagi, tapi yang perlu dilakukan adalah resiprokal dalam kaitan ini, kerjasama antar lembaga penegak hukum, polisi Indonesia, polisi Singapura, mereka kerjasama informal yang sering dilakukan oleh beberapa orang yang telah menunjukkan keberhasilan membawa pulang buron. Mereka lebih banyak kerjasamanya tidak resmi. Dia datang, tolong dong informasi apa. Jadi karena hubungan baik telah terjalin selama ini. Itu saya pernah melihat. Nah, itu dalam kaitan itu ada beberapa sebenarnya yang bisa digunakan oleh KPK. Teroris misalnya. KPK mungkin harus menghilangkan arogansinya, kerjasama dengan teman-teman di kepolisian atau di Mabes atau dimanapun yang selama ini telah terbukti, cari informasi, cari cara-cara yang seperti itu. Karena melalui jalur-jalur yang disebutkan tadi, mutual assistance agreement dan lain-lain, itu tidak jalan. Ya, ekstradisi tidak jalan, tidak bisa. Nah, itu jalan yang menurut hemat saya bisa dilakukan karena di sini perlu akal, cerdas, cerdik, mensiasati ke titik-titik lemah dia berada di negara lain apa. Tangkap dengan titik lemah itu. Nah, kemudian saya juga ingin sampaikan, orang sering, mungkin pakar-pakar kita atau pejabat kita sering mengatakan Pak Adang Darujatun bisa dipidana karena menyembunyikan buron. Itu orang-orang yang berkata seperti itu tidak memahami hukum pidana. Satgas hukumnya. Siapapun dia, Satgas kayak apapun namanya, itu jelas di dalam KUHP kita. Makanya kalau berbicara masalah hukum pidana harus punya pengetahuan hukum pidana. Jangan pengetahuannya akuntansi ngomong hukum pidana. Itu kan kadang saya sesat itu ya. Nah, Denny Indrayana, saya tidak ingin menunjuk person, siapapun. Saya tidak ingin menunjukkan person. Saya ingin mengatakan bahwa ada pasal 221 yang bersifat khusus. Nah, kalau ada orang ke KPK itu bisa menangkap Adang Darujatun, menghalang-halangi penyidikan karena melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Pasal 21 itu bersifat umum, berlaku kepada siapapun, tapi pasal 221 KUHP bersifat pengecualian perlindungan terhadap keluarga yang berlaku secara universal di negara manapun, bahwa orang tidak boleh dipaksa memberikan kesaksian untuk dirinya sendiri dan keluarga dekatnya. Itu terlindungi oleh Pak Adang. Namun demikian saya ingin mengatakan, namun demikian saya juga ingin mengatakan, Pak Adang, Anda pemimpin salah satu pemimpin negara ini. Ibu Nunun, Anda salah satu orang terbaik, putri terbaik Indonesia ini. Datang hadapi proses peradilan untuk memperbaiki image terhadap Anda. Kalau tidak, Anda tidak pernah punya kesempatan mengklirkan image itu. Nah, salah satu penyebab orang lari ke luar negeri itu adalah karena borosnya KPK menggunakan upaya paksa penahanan. Perbaiki sistem di KPK. Jangan KPK itu menggunakan upaya paksa seperti padahal itu adalah boleh digunakan dalam keadaan yang sangat diperlukan. Ada keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Pelajari KUHP KPK. Adanya keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Buktikan itu dulu, baru Anda gunakan upaya paksa. Nah, selama ini Anda menggunakan upaya paksa penangkapan seolah penahanan itu menjadi penghukuman. Jadi kalau orang tidak ditahan tidak adil. Itu salah, membenturkan penahanan dengan keadilan. Itu salah fatal. Oleh karena itu, KPK dalam bekerja perbaiki sistem. Dekatkan diri kepada due process of law seperti yang dikatakan oleh Prof. Romli tadi. Nah, beberapa hal yang saya ingin katakan. Nah, kemudian Nazarudin pun. Nazarudin ini kita sudah memperlakukan Nazarudin seperti narapidana. Padahal selama ini Nazarudin dipanggil masih sebagai saksi. Apa ini? Nah, saya bisa mengerti mungkin persepsi orang yang terbentuk di kepala ini, di seluruh rakyat Indonesia, Nazarudin itu luar biasa, punya koneksi sana sini melebihi Anggoro dulu. Persepsi yang telah terbangun ini dahsyat sekali terhadap Nazarudin. Nah, akhirnya dia nggak aman saya di negara ini. Kalau saya dibawa ke peradilan dengan persepsi yang sudah seperti ini, tidak ada cerita, tidak dihukum. Apalagi Pengadilan Tipikor Indonesia sudah jelas menghukum itu kewajiban, membebaskan itu haram. Nah, ini yang saya katakan bahwa ketika kita ingin hukum ini tegak secara benar, tegakkan secara benar oleh orang-orang yang benar.